tidur kita melihat tubuh kita sempurna, maka itu bernilai ibadah. Kemudian setelah pagi-pagi kita mengajak memandikan anak-anak atau menyiapkan sarapan untuk pasangan, itu juga ibadah. Kemudian ke kantor tersenyum, memberikan senyuman yang indah untuk mereka juga ibadah. Maka 24 jam itu bisa menjadi ibadah. Atau diantaranya kita merasa saat ini stay home, begitu membosankan. Stay home begitu menjenuhkan. Stay home begitu bikin kita boring, bikin kita bad mood gitu ya. Sebenarnya orang banyak sekali yang ingin ke rumah sebagaimana kita berada di rumah. Stay home itu adalah sunnah. Selama stay home-nya kita mengikuti Rasulullah SAW. Beliau Rasulullah SAW berkata apa? Jika dalam kondisi wabah, maka jika wabah itu ada di luar, kamu jangan keluar. Jika wabah itu ada di negeri orang lain, maka jangan kamu masuk. Ketika kita berada di rumah, tidak keluar, agar kita tidak mentransfer penyakit ke orang lain, sesungguhnya itu juga ibadah. Orang yang berdiam di rumah untuk menyetop penyebaran penyakit, sesungguhnya dia ibadah. Dan sesungguhnya itu adalah sunnah Rasulullah SAW. Larilah kalian sebagaimana kalian lari dari singa. Apalagi kondisi Jakarta ya, sudah agak-agak kuning kemerah-merahan gitu. Jadi kalau kita memutus mata-matai penyebaran itu, maka kita insya Allah mendapatkan pahala mujahid fisabilillah. Apalagi banyak sekali teman-teman kita, orang-orang terdekat kita yang Masya Allah dipilih oleh Allah menjadi para syuhada. Mereka sudah masuk surga insya Allah. Maka kita yang dijaga oleh keluarga kita dan menjaga diri kita sendiri, insya Allah pahalanya pahala seorang mujahid, even kita dikasih umur panjang. Maka ibadah itu tidak selalu dengan yang sifatnya ritual. Kemudian jihad pun tidak selamanya yang membawa pedang gitu ya, karena kita sekarang pun dalam kondisi jihad menghadapi wabah pandemi seperti ini. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan ya, keluarga kita juga diberikan kesehatan dan diberikan umur panjang insya Allah. Kemudian apa lagi yang perlu kita perbaiki dari pemahaman kita? Pemahaman yang kita perbaiki adalah ketika kita menuntut ilmu, ketika kita membaca. Sesungguhnya ketika kita menuntut ilmu, kajian seperti ini ada penghormatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mengangkat derajat kita. Orang-orang yang menuntut ilmu, kemudian dia mengamalkan ilmunya, dia meninggalkan hal-hal yang dilarang untuk mengurangi dosa-dosanya dia, itu Allah tinggikan derajatnya. Allah mudarajah. Jadi orang-orang yang hijrah, orang-orang yang berubah setelah menuntut ilmu, setelah dia tahu, maka Allah angkat derajatnya. Jadi itu kita diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menggali ilmu agama, menambah ilmu seputar akhirat. Tujuannya apa? Agar bekal kita ke negeri akhirat itu lebih banyak lagi. Kalau kita pulang kampung, kita pergi jalan-jalan, kita khawatir sekali kekurangan bekal di dalam perjalanan kita, khawatir kekurangan uang, khawatir kekurangan makanan. Bagaimana kita akan pergi ke negeri akhirat dan kita tidak memikirkan bekal kita. Maka pemahaman kita tentang ibadah insya Allah diperbaiki lagi, pemahaman atau semangat kita untuk menuntut ilmu insya Allah lebih banyak lagi. Kenapa? Karena Allah angkat derajat orang-orang yang berilmu. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Diangkat beberapa derajat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pemahaman kita, pemikiran kita, ilmu kita harus lebih baik dari tahun ke tahun. Jangan sampai kita menuntut ilmu tapi tidak diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa? Karena manusia ada 4 macam. Manusia ada 4 macam. Yang pertama adalah mereka punya ilmu. Mereka punya basirah, mereka punya mata hati, dan mereka diberikan oleh Allah kekuatan mengamalkannya. Mudah-mudahan kita orang-orang yang nomor 1. Dapat ilmu, dikasih kekuatan mengamalkannya. Dapat lagi ilmu, dikasih kekuatan mengamalkannya. Kita pergi ke pengajian, dikasih kekuatan oleh Allah mengamalkan ilmu-ilmu tersebut. Maka itu golongan pertama. Yang kedua siapa? Orang-orang berilmu, yang punya basirah, punya mata hati, namun tidak diberikan kekuatan mengamalkannya. Banyak orang-orang yang ilmunya, wow, Masya Allah, moncer. Ilmunya banyak. Tapi sayang dia tidak diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala mengaplikasikan apa yang dia punya. Apa yang dia miliki, dia tidak diberikan kekuatan mengamalkannya. Katakanlah dia tahu menutup aurat ini wajib, dia tahu.
Menutup aurat wajib, tetapi dia tidak diberikan kekuatan menutup aurat. Dia tahu sholat wajib, tetapi dia tidak diberikan kekuatan mendirikan sholat. Dia tahu menuntut ilmu wajib, tetapi dia tidak diberikan kekuatan menuntut ilmu, dan begitu seterusnya. Maka ketika kita melihat bahwa ada golongan kedua, orang-orang yang diberikan ilmu, namun tidak diberikan kekuatan mengamalkan ilmu itu. Na'udzubillah. Bagaimana dengan kelompok ketiga? Kelompok ketiga orang-orang yang tidak memiliki basirah, tidak memiliki ilmu, namun dia punya kekuatan mengaplikasikan, sehingga dia ketika mengaplikasikannya, dia berada dalam kesalahan. Contohnya, dia ingin sekali sholat khusyuk, pengikut Josan Roy. Josan Roy itu adalah orang yang sholat dengan menggunakan bahasa Indonesia. Alasannya apa? Agar lebih khusyuk. Nah, orang-orang pengikut-pengikutnya Josan Roy ini, dia ingin mendapatkan kekhusyuan, tapi sayangnya menuntut ilmunya kepada orang yang salah. Jadi dia tidak memiliki basirah, hanya punya kekuatan saja. Yang lebih berbahaya lagi jika dia ngaji sendiri. Dia ngaji sendiri, tidak ada gurunya, dia memahami salah, dia punya hamasah, dia punya semangat, tapi sayang semangatnya salah menempatkannya. Maka itu golongan nomor 3. Bagaimana dengan golongan nomor 4? Orang-orang di golongan nomor 4 tidak memiliki basirah dan tidak diberikan kekuatan mengamalkannya. Ini orang paling rendah. Bahkan kata Allah apa? Bahkan balhum aldol. Mereka punya mata tapi tidak bisa melihat. Mereka punya telinga tidak bisa mendengar. Dan mereka punya panca indera yang lain tetapi tidak digunakan untuk kebaikan. Matanya, lisannya, hatinya. Jadi mata, telinga tidak digunakan untuk kebaikan. Mereka lebih sesat, lebih hina daripada hewan. Balhum adall. Jadi mereka punya hati tetapi tidak digunakan untuk yang baik-baik. Maka golongan nomor 4 ini dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita golongan nomor 1 yang diberikan basirah, diberikan ilmu, dan kita diberikan kekuatan mengamalkan. Maka hijrah nomor 2, persiapan kita menyambut tahun baru Hijriah adalah bagaimana agar ilmu kita bertambah, kemudian kita diberikan kekuatan mengamalkan. Ada yang ketiga, menyambut tahun baru Hijriah ini, kita sama-sama hijrah. Hijrah apa? Hijrah khuluqiyah, hijrah akhlak, hijrah perilaku, hijrah tabiat kita yang buruk kepada baik, akhlak kita yang tidak sempurna kepada yang lebih baik lagi, begitu seterusnya. Mengapa kita harus hijrah akhlak? Karena akhlak itu alasan Rasulullah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Bu'aistu liutammima makarimal akhlak. Kata Rasulullah apa? Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Dahulu orang-orang jahiliyah itu hobi minum khamr, hobi main perempuan, hobi judi dan seterusnya. Sampai ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus, maka tradisi atau akhlak-akhlak mereka yang rusak diperbaiki melalui akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika menyambut tahun baru Hijriah, kita sama-sama hijrah khuluqiyah, hijrah akhlak kita, hijrah perilaku. Jangan sampai perilaku kita dari tahun ke tahun tidak ada perubahan. Padahal akhlak kita salah. Contoh apa? Contoh minum, makan, kita suka lupa pakai tangan kiri. Pindahkan ke tangan kanan, itu hijrah. Misalnya makan dan minum sambil berdiri, duduk sebentar atau jongkok sedikit untuk tidak minum dan makan dalam kondisi berdiri. Begitu juga ketika datang ke rumah teman, ketok pintu atau mencet bel. Tunggu sampai tuan rumahnya benar-benar mendengar. Dan itu ada jeda antara bel pertama, kedua, dan ketiga. Itu akhlak itu. Jangan sampai kita ting-tong. Itu mengganggu. Ting-tong, satu tunggu. Dia dengar nggak ya? Ting-tong yang kedua, oh mungkin dia sedang siap-siap. Ting-tong yang ketiga menentukan ini dia mau nerima nggak dari tuan rumah. Mau menerima kita atau tidak. Kalau ting-tong ketiga, kita tunggu sebentar, tidak ada yang membukakan pintu, artinya apa? Pulanglah. Maka ikhlaskan hati kita tidak mendapatkan si tuan rumah. Sesungguhnya sekarang sudah canggih ya. Semuanya sudah bisa dimainkan dengan sosmed. Izin dulu lewat HP atau bisa telepon dulu dan seterusnya. Maka hijrah-hijrah yang mungkin yang kita abaikan, kita mulai perbaiki lagi akhlak kita. Di antaranya jika berkunjung ke dalam resepsi pernikahan, itu memang SMP. Selesai makan, pulang. Setelah selesai mengucapkan, mendoakan, kita langsung pulang. Mengapa?
Allah menganjurkan kita melakukan itu. Kenapa? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat menikah dengan Zainab dan sahabat berlama-lama duduk di sana, Rasulullah sungkan sekali menegur mereka sampai Allah yang harus menurunkan ayatnya, menurunkan firman-Nya agar ketika kita datang ke resepsi pernikahan SMP selesai makan pamit pulang. Kecuali kalau yang menikah adalah kerabat kita, misalnya SMA, selesai makan angkut. Nah, tapi dengan izin tuan rumah ya tentunya ya. Maka itu etika-etika yang mungkin kebiasaan-kebiasaan kita salah gitu ya. Dan kita membiarkannya, bertahun-tahun kita biarkan. Maka kita hijrah sama-sama. Hijrah yang ketiga yaitu hijrah akhlak, hijrah perilaku dari yang salah kepada yang benar. Dari yang kurang kepada yang sempurna dan begitu seterusnya. Baru yang terakhir hijrah syu'uriyah. Hijrah syu'uriyah adalah hijrah perasaan. Perasaan yang cuek ganti dengan peka. Perasaan yang nggak peduli kita tambah dengan peduli. Apalagi dalam kondisi pandemi seperti ini ya, mungkin adik-adik merasakan mohon maaf goncangan ekonomi ya, atau mungkin ada pengurangan atau ada hal-hal yang mengganggu hati kita gitu ya. Sesungguhnya rasa syukur yang membuat kita bahagia. Even apa yang kita harapkan tidak seperti yang kita harapkan ya. Jadi hayalan dan mimpi kita itu tidak seperti yang kita harapkan. Tapi kita masih harus tetap bersyukur. Jika ada di antara kita lelah dengan pekerjaannya, berapa banyak teman-teman kita yang capek melamar pekerjaan. Jadi kalau misalnya kita dapat uang sekedarnya saja, berapa banyak yang justru tidak mendapatkan uang sama sekali. Maka banyak teman-teman kita yang dirumahkan, banyak teman-teman kita yang terlilit hutang, banyak teman-teman kita yang harus menjual harta bendanya karena untuk kebutuhan sehari-hari. Maka saat itu jika kita memiliki rezeki, maka perhatikan saudara dekat kita, adik kakak kita, keponakan kita, ini tetangga-tetangga kita. Boleh jadi mereka membutuhkan uluran tangan kita. Jadi rezeki yang kita genggam sesungguhnya tidak semuanya milik kita. Ada hak orang lain. Ada hak mereka, hak adik kakak kita, hak tetangga kita, hak sahabat kita. Jika kita berbagi, diasah hati kita ya. Mudah-mudahan rezeki kita berkah. Dan semoga dengan berbagi Allah mengganti dengan yang lebih baik lagi. Jadi ketika kita menyambut tahun baru Hijriah, kita sama-sama saling mengingatkan untuk mengadakan perubahan di 4 sisi. Yang pertama apa tadi? Hijrah yang i'tiqadiyah atau hijrah keyakinan kita. Mulai tambah yakinlah. Tanamkan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah Maha segala-galanya. Kita miskin, Allah Maha kaya. Kita lemah, Allah Maha kuat. Kita buta, tidak pernah tahu ilmu-ilmu kita, tapi Allah Maha mengetahui. Kita terkadang masih tersesat, masih bingung, masih galau. Allah yang menenteramkan. Maka Allah lebih sering menggunakan kalimat menenangkan. Kenapa? Karena ketenangan itu cenderung dari Allah Subhanahu wa taala. Sementara kalau hawa nafsu itu lebih cenderung kepada kalau kepuasan itu pada hawa nafsu. Jadi di Al-Qur'an itu yang ada adalah ketenangan. Ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Ingat dengan zikir hatimu tenang. Jadi Allah menggunakan kalimat tenang atau nyaman gitu ya untuk memberikan informasi kepada kita bahwa sumber ketenangan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kepuasan, kebahagiaan itu cenderung dari hawa nafsu. Maka mudah-mudahan hijrah i'tiqadiyah bisa kita lakukan. Kemudian hijrah fikriyah menambah ilmu kita bisa lakukan. Begitu juga hijrah khuluqiyah atau hijrah akhlak, hijrah perilaku, kita sama-sama saling mengingatkan. Dan yang terakhir adalah hijrah syu'uriyah. Insya Allah hijrah perasaan pun kita bisa ya. Tengok teman-teman kita yang membutuhkan, terutama saudara, orang tua kita yang membutuhkan uluran tangan, diasah hati kita agar perasaan kita lebih peka, lebih sensitif kepada orang sekitar. Wallahu a'lam bishawab, itu yang bisa saya sampaikan untuk tema hari ini. Sengaja saya buka ruang untuk ngobrol, tanya jawab. Harapannya apa sih? Harapannya tahun baru Hijrah ini bukan hanya ilmu, bukan hanya materialistis ya. Kita banyak yang materialistis.
mengumpulkan materi kajian, tetapi tidak mengamalkannya. Kalau saya yakin kalau teman-teman di Rekin ini, Masya Allah, materinya banyak, tenaganya juga untuk mengaplikasikan ilmunya insya Allah juga ada ya. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Ada yang mau ditanyakan, ditambahkan, atau dikurangi, saya persilahkan. Teh, tolong teh. Alhamdulillah, jazkillah ya Mi. Tausiahnya kena banget. Nah, Teman-teman, barangkali ada yang mau ditanyakan, tafadhol. iya, silahkan ibu-ibu soleha, adik-adik mau ngobrol apa nih? Kita harusnya sih teh enaknya sih kalau tahun baru hijrah itu makan-makan ya teh ya. Tapi Iya, belum bisa offline. jadi sebenarnya makan-makan di rumah masing-masing ya, Bu. Sama-sama ya, habis ini kita makan bersama di rumah masing-masing. Ada yang mau ditanyakan, Neng, ibu-ibu? Wajahnya pada kemana ini ya? Masya Allah, tawaduk banget. Biasanya kalau ngaji begini memang enaknya kan pakai daster ya. Kalau yang WFH. Kalau yang WFO nggak bisa pakai daster. Ayo, Teh mau ditanyain, Teh. Bu, mau nanya yang tentang masalah yang tadi bertamu. Ada case gini yang masuk ke tetehnya. Misalnya ada si Fulan. Beliau tuh janjian misalnya sama teteh nih. Janjian sama teteh misalnya hari Jumat mau datang. Ya. Tapi ternyata hari Kamis datangnya sehari sebelumnya. Dan itu nggak info gitu Bu ke teteh. Tiba-tiba depan rumah aja gitu. Nah, teteh kondisinya walaupun udah di rumah tapi belum siap terima tamu. Itu kira-kira teteh salah atau gimana Bu? Soalnya orangnya marah ke teteh. Katanya, loh saya kan datang ke rumah teteh, kenapa teteh nggak terima gitu. Loh, kan fikihnya kalau bukannya, maaf deh kalau saya salah, kata orangnya tuh. Kalau barang misalnya tuh rumahnya belum bersedia terima, bukannya pulang aja ya, nanti aja sesuai dengan perjanjian gitu. Itu gimana ya, Mi? Iya, di surat An-Nur ayat 27. Tolong Teteh bacakan. Surat 24. Itu ada etika berkunjung. Surat 24. Agar nanti jawabannya langsung di situ. Ayat 27, 28. Nah, jawabannya itu persis. Oh iya, Mi. Ayo, tolong bacakan. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Yang demikian itu lebih baik bagimu agar kamu selalu ingat. Dan jika kamu tidak menemui seorang pun di dalamnya, maka janganlah kamu masuk sebelum kamu mendapat izin. Dan jika dikatakan kepadamu, kembalilah, maka hendaklah kamu kembali. Itu lebih suci bagimu dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Iya, itu jawabannya. Jadi kalau misalnya dia ting tong, tuan rumahnya nggak mau bukain, itu artinya pulanglah. Karena si tuan rumah tidak menghendaki kehadiran kita. Atau momennya kurang pas sehingga tuan rumah tidak siap menerima tamu pada saat itu. Kata Allah, jika mereka tidak menginginkan, jika mereka menginginkan kalian pulang, pulanglah. Jadi Allah udah ngatur coba. Sedemikian indahnya etika yang Allah atur sampai-sampai berkunjung ke rumah orang saja harus izin, kemudian harus mengucapkan salam. Kemudian tadi ting tong bel itu istiqnas izin. Kalau si tuan rumah mengatakan tidak, aku tidak siap, maka artinya apa? Pulang. Dan diusahakan kalau berkunjung itu tidak di 3 waktu terlarang. Kapan 3 waktu terlarang? 3 waktu terlarang itu setelah Isya, sebelum subuh, atau setelah zuhur. 3 itu dilarang oleh Allah di surat Al-Ahzab. Surat 33 ya, itu ada 3 waktu dilarang. Jadi kita harus ikutin ya apa yang Allah minta sama kita. Ayat berapa ya, Mi? Ayat sebentar. Surat 33 ayat
Kalau lagi dicari suka nggak ketemu ya. Nah, ini terkait ini aja dulu. Yang datang ke resepsi pernikahan ya. Yang datang ke resepsi pernikahan itu di ayat 53. Jadi jangan lama-lama ke resepsi pernikahan. Sambil nunggu yang ayat itu, Teteh boleh bacakan yang etika akhlak berkunjung saat pernikahan dulu. Surat Al-Ahzab ya, Mi? Ya, surat 33. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah-rumah Nabi kecuali jika kamu diizinkan untuk makan tanpa menunggu waktu masak makanannya. Tetapi jika kamu dipanggil, maka masuklah, dan apabila kamu selesai makan, keluarlah kamu tanpa memperpanjang percakapan. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mengganggu Nabi sehingga Nabi malu kepadamu untuk menyuruhmu keluar, dan Allah tidak malu menerangkan yang benar. Apabila kamu meminta sesuatu keperluan kepada mereka, istri-istri Nabi, maka mintalah dari belakang tabir. Cara yang demikian itu lebih suci bagi hatimu dan hati mereka. Dan tidak boleh kamu menyakiti hati Rasulullah, dan tidak boleh pula menikahi istri-istrinya selama-lamanya setelah Nabi wafat. Sungguh yang demikian itu sangat besar dosanya di sisi Allah. Iya. Nah, itu ada ya tentang kalau kita datang ke resepsi jangan terlalu cepat, jangan juga terlalu lama. Kenapa? Karena Rasulullah pernah ketika menikah dengan Zainab. Oh, ternyata di surat An-Nur teh ayat 58. Yang 3 waktu dilarang. Di surat 24 ayat 58 itu ada 3 waktu dilarang ketika kita berkunjung. 58 ya, Mi? Ya. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah hamba sahaya, laki-laki atau perempuan yang kamu miliki, dan orang-orang yang belum balik atau dewasa di antara kamu, meminta izin kepada kamu pada 3 kali kesempatan, yaitu sebelum salat subuh, ketika kamu menanggalkan pakaian luarmu di tengah hari, dan setelah salat isya. Itulah 3 aurat atau waktu bagi kamu. Tidak ada dosa bagimu dan tidak pula bagi mereka selain dari 3 waktu itu. Mereka keluar masuk melayani kamu, sebagian kamu atas sebagian yang lainnya. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat itu kepadamu, dan Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana. Ya, salah sama rat. Jadi ada 3 waktu yang tidak boleh min qabli salatul fajr, sebelum subuh, wa hina tad'una thiyabakum min adh-dhahira, waktu zuhur, ya setelah zuhur, kemudian wa min ba'di salatul isya, dan setelah salat isya. Jadi 3 waktu ini diusahakan memang harus WA, harus telepon, ini nerima tamu enggak begitu. Apalagi jika kucuk-kucuk gitu ya. Saya terkadang kaget juga saya mau berangkat ngajar gitu. Tiba-tiba ada orang duduk di luar. Padahal saya udah ditunggu sama supir, saya harus pergi. Tiba-tiba dia datang. Nggak SMS gitu kan. Karena saya sudah terlanjur di luar, kan mau tidak mau menyapa mereka dulu gitu ya. Tapi ketika kita mau ninggalin kan agak sungkan. Kayaknya kita kesannya tidak tidak peduli gitu ya, tidak hangat. Padahal mereka yang waktu datang tidak memberikan informasi kepada saya, sehingga aduh Bu, saya mau berangkat kayak gitu kan, sungkan kita ya. Jadi itu memang harus, apalagi zaman sekarang ya, jangan cungul nongol, cungul datang gitu. Jadi kalau tiba-tiba tuan rumahnya tidak menghendaki kehadiran kita, ya wajar-wajar saja. Karena kita tidak izin terlebih dahulu. Sekarang udah sosmed, udah telepon, tinggal gimana bisa datang nggak? Aduh jangan sekarang deh, ya nggak usah datang gitu kan. Apalagi menyalahi perjanjian, janjinya hari Rabu, datangnya hari Selasa, salah dong gitu.
3 waktu saja nggak boleh, apalagi tidak sesuai dengan kesepakatan. Begitu Teh, wallahu a'lam. Coba Indah kan Al-Quran ngatur sedemikian rupa, coba masalah berkunjung, masalah kondangan, masalah ngetuk pintu, masalah Masya Allah. Indah, Ini bukan, sebenarnya kita belum melihat ya semua isi Al-Quran begitu. Wallahu a'lam. ini kasihan Mit, tuan rumahnya dimarahin walaupun via WA, tapi pedes bisa WA-nya. Pedesan mana sama seblak level 30? Aduh, nggak tahu. Saya nggak nanya itu. Begitu ya, mudah-mudahan yang marah-marah bisa dengar kajian hari ini ya, biar marah lagi. Tapi mungkin bukan orang sini ya Teh, orang luar sana ya Teh ya, yang marah-marah. Tapi soalnya disampaikan nih orang. Ada lagi Neng yang lain coba, Masya Allah pada kemana ini mukanya, kangen atuh Neng. Ada Mbak Cindy, Bu, ada Neno. Tuh, mana nih Mbak Neno sama Mbak Cindy wajahnya? Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam, Neng Cindy apa kabar? Baik, maaf ini lagi nggak pakai kerudung jadinya nggak nyalain. Enak ya Kalau kita, ya? iya sekalian nanya deh boleh Bu. Ya. Iya, tadi sempat disebutkan mengenai hijrah pikiran ya. Ya. Kalau nggak salah. Terus kalau misalnya mengenai pikiran buruk atau yang negatif. Kenapa? Pemikiran, pemahaman. Oh, pemahaman. Kalau pikiran itu jatuhnya ke hijrah perasaan. Perasaan ya. Oh, gitu. Gak apa-apa Ya udah. Gak apa-apa hijrah perasaan. Kenapa, Neng? Iya, maksudnya itu yang pemikiran yang kurang baik kepada orang lain itu sebaiknya bagaimana untuk menghindarinya, cara-caranya gitulah. Begitu, Bu. Terima kasih. Sama-sama. Kalau suuzon tidak boleh, kalau waspada boleh. Misalnya begini, dia pernah punya niat jahat sama kita, pernah berperilaku jahat sama kita gitu ya. Kita kan terekam di sini, oh dia nggak suka sama kita, oh dia punya niat buruk sama kita. Ketika dia melakukan satu tindakan, kita waspada harus dong, jangan sampai kita jatuh ke lubang 2 kali kan, dikadalin lagi sama dia, dijahatin lagi sama dia. Jadi ketika dia melakukan hal-hal yang mencurigakan, kita waspada, boleh. Tapi kalau suuzon terus nggak boleh begitu. Jadi bagaimana kalau kita biar nggak berpikiran buruk? Nah, yang pertama adalah istaftir qalbak, tanya sama hatimu. Hati ini alat komunikasi yang efektif ya sama Allah Subhanahu wa taala. Jika ada hal-hal yang ingin merugikan atau ingin terjadi sama kita, itu terkadang Allah ngasih cara gitu ya. Kita berlindung dari perbuatan orang tersebut sehingga apa yang kita pikirkan tidak terjadi. Jadi kita bilang sama Allah, ya Allah, lindungi hamba dari fulan, fulanah gitu. Ya Allah, buka hati hamba dan hati dia agar tidak memiliki pikiran-pikiran yang negatif. Itu pertama, minta sama Allah. Yang kedua, selain meminta kepada Allah, berhubungan atau bergaul dengan orang-orang yang positive thinking. Yang positive thinking, kan Allah bilangnya apa? Wala tajassasu. Jangan mencari-cari kesalahan orang lain gitu ya. Jadi kita komunikasi dengan teman kita, menurut dia bagaimana? Menurut dia fulan ini bagus apa enggak? Menurut kamu dia ini punya niat buruk atau tidak? Boleh kita konsultasi kepada ahlinya. Boleh jadi teman dekatnya tahu, jangan bergaul sama dia misalnya. Pikiran kamu tuh, apa yang ada di pikiran kamu tuh sama dengan apa yang ada di pikiran saya, bahwa dia orangnya begini. That's it. Sekedar itu saja sudah. Jadi kita boleh waspada ya, tapi untuk suuzon nggak boleh. Nah, pikiran-pikiran yang buruk itu perlu hijrah juga. Cara hijrahnya bagaimana? Yang pertama tadi ya doa, yang kedua bergaul dengan orang baik, yang ketiga surat Al-Mu'awwizatain. 2 surat berlindung yaitu Al-Falaq dengan An-Nas. Setiap hari baca 3 kali, 3 kul. Qul huwallahu 3 kali, Al-Falaq 3 kali, dan An-Nas 3 kali. Begitu Mbak Cindy. Jadi kita hijrah ya sama-sama ya, bagaimana nggak suuzon sama orang lain. Iya, itu berarti termasuk yang ama surat itu ya, Ibu? Iya.
Mbak Hesti tadi mau tanya ya, Mbak Berarti Hesti. termasuk yang apa hijrah pergaulan berarti sama juga ya, Bu? Iya, hijrah hijrah perilaku. Kita masuknya Oh. perilaku kita yang dulunya cuek sama bergaul sama siapa aja, kita pilihlah gitu. Pilihlah teman-teman yang baik. Saya tertarik dengan ini, mudah-mudahan Mbak Im redo ya. Saya pernah lihat YouTube-nya Mbak Im Wong. Ketika dia 3 atau 2 tahun itu dia tinggal tanpa teman. Dia tinggal tanpa teman, dia nggak ada kerjaan sama sekali. Sampai kerjaannya cuma apa? Nunggu azan, sholat ke masjid. 2 tahun coba. Dia nggak punya teman, dan ternyata apa? Itu cara Allah membersihkan dia dari teman-teman yang lama. Jadi kerjaan dia tuh selama 2 tahun itu cuma apa? Cuma nunggu azan ke masjid, nunggu azan ke masjid. Ternyata dia bilang apa? Ini cara Allah memilih teman-teman buat saya. Dulu teman-teman pada nongkrong bareng. Ketika dia nggak ada uang, teman-teman meninggalkan dia. Ternyata cara Allah memilihkan teman yang terbaik sekarang. Jadi hijrah pergaulan itu termasuk hijrah akhlak, memilih teman yang baik bagaimana, berhubungan dengan orang baik bagaimana, dan begitu seterusnya. Begitu. Ya, Mbak Hesti ada yang mau ditanya ya, Neng ya? Enggak? Umi ada pertanyaan dari Mbak Fitri. Oh iya. Mbak Hesti, kalau ada pertanyaan, mangga Mbak Hesti dulu. Mbak Cindy udah kena poinnya belum? Mbak Cindy dia udah keluar ya, Neng? Masih ada, Bu. Apa Teh pertanyaannya, Teh? Dari Mbak Fitri. Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam. Mau bertanya melalui chat karena bising di sini. Pertanyaannya, jika sholat istikharah memohon petunjuk dari Allah selain melalui mimpi, dari manakah mendapat jawabannya? Dan harus berapa kali sholat sampai mendapatkan jawaban? Ya. Selain lewat mimpi, Allah ngasih jawaban lewat feeling atau lewat testimoni orang lain. Jadi misalnya kita milih seseorang atau milih pekerjaan atau milih apa gitu ya, jawabannya itu terkadang lewat feeling kita. Kita tiba-tiba tidak ingin saja sama dia, atau tiba-tiba tidak ingin pekerjaan itu gitu, lewat kemantapan hati, atau lewat testimoni, tiba-tiba datang seseorang bilang, ih aku baru tahu loh Pak, ini baik banget gitu. Itu kan testimoni ya gitu. Maka lakukan minimal 3 hari berturut-turut. Lakukan minimal 3 hari berturut-turut. Kemudian kalau masih ada waktu 1 minggu lagi tambah begitu. Sampai kita benar-benar mantap dengan pilihan kita. Allahu a'lam. Ya. Bismillah, Mi. Oh iya. Alhamdulillah udah 1:30 ya, Teh. Oh iya. Mbak Cindy, tadi jawabannya sudah ya, Mbak? Iya, maaf tadi wifi-nya off. Makasih banyak Ibu ya. Mbak Cindy, maaf ya, udah kena poinnya belum? Mbak Cindy, Mbak Fitri. Oh, iya. Sudah. Sudah. Terima kasih Ibu Fat. Ya, alhamdulillah nggak terasa ya 1:30 ya ngobrol-ngobrol. Kalau bisa sampai sore sih pengennya sampai sore ya, tapi kan kita belum makan siang ya. Baik, itu saja kesempurnaan milik Allah, kekurangan dari saya mohon dimaafkan, dan mudah-mudahan bulan depan kita sudah memasuki tahun baru Hijriah 1442. Mudah-mudahan mimpi-mimpi kita yang belum tercapai di 1441 Allah akan berikan di 1442, dan semoga kesehatan kita lebih baik lagi, rezeki kita lebih baik lagi, keimanan kita lebih baik lagi, termasuk rumah tangga kita insya Allah lebih baik lagi. Amin. Allah, kekurangan dari saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Kita tutup dengan doa penutup majelis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Umi. Makasih, Umi. Makasih Ibu. Dadah. Mbak Cindy, apa kabar? Dadah. Makasih ya. Pamit ya. Dadah.